Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Pamili Widakdo. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-13 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan terkait dengan anti korupsi. Anti korupsi di sini yaitu sadar akan bahaya korupsi. Makanya seorang ASN itu harus wajib sadar dengan bahaya korupsi. Dan kita harus nyebut kita anti korupsi. Artinya pantang korupsi sampai mati. Karena kalau kita sudah menggunakan rompi orang di sini harusnya kita malu gitu, karena kita melakukan perbuatan yang buruk. Nah, definisi korupsi saya akan jelaskan sebagai berikut. Korupsi adalah kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Menurut Robert Klitgaard, itu korupsi adalah diskresi atau monopoli tanpa adanya akuntabilitas. Rumus korupsi sendiri adalah korupsi sama dengan diskresi dikalikan dengan monopoli dikurang dengan akuntabilitas. Nah, itu adalah rumus korupsi. Maka korupsi di sini adalah kegiatan yang ngomong saya merusak, ya, bobrok, buruk sekali. Di sini ada 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut undang-undang, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ke-7 gratifikasi. Menghindari korupsi itu menurut Stephen L. Carter itu dengan cara apa? Integritas. Jadi seorang ASN yang memiliki integritas yang tinggi pasti bisa berpikir positif dan mengerti anti bahaya korupsi, ya. Di sini kesadaran diri anti korupsi juga harus dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaan sebagai manusia di muka bumi, ya. Kan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupan nantinya harus dipertanggungjawabkan. Nilai-nilai dasar anti korupsi itu ada 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Di sini ada bagaimana cara 3 proses perubahan yang harus kita lakukan. Pertama dari rendah ke tinggi, yaitu dari kesediaan kita sebagai ASN untuk menerapkannya. Lalu kita mengidentifikasi semua kegiatan kita apakah sudah bersih dari korupsi. Dan yang terakhir kita menginternalisasi ke diri kita bahwa kita tuh harus anti korupsi, ya, dan permanenkan sebuah sikap itu. Yaitu 9 nilai tersebut harus kita internalisasikan pada diri kita sebagai seorang abdi negara, pelayan masyarakat yang harus bebas dari yang namanya korupsi. Peran Tunas Integritas, pertama menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, membangun sistem integritas, mempengaruhi orang lain. Nah, di sini kita juga harus lihat dari gambaran yang ada itu ada sikap kita, ya, sikap kita sebagai seorang ASN itu harus bisa berpikir, mengambil tindakan, lalu bisa merasakan, yaitu dari perilaku, dari sistem yang ada apakah sudah sesuai dengan yang kita lakukan, yaitu anti korupsi tadi. Ya, kita harus bisa berpikir, kita bisa ambil keputusan, jangan ikut arus saja, ikut budaya yang salah gitu. Ya, kita harus merubah sistem yang ada. Makanya di sini kita sebagai tunas integritas wajib membangun sistem yang integritas, yang bebas korupsi, ya, tentunya. Lalu selanjutnya di sini ada namanya sistem integritas nasional. Di situ ada input, proses, outputnya. Kalau dilihat di situ ada input, ada value, integritas individu, integritas organisasi, dan integritas pilar. Lalu ada juga untuk outputnya adalah integritas individu, integritas organisasi, integritas pilar, dan integritas nasional. Di sini ya kita bisa lihat ya prosesnya udah jelas dari runut dari bawah, yaitu value itu apa yang menjadi tujuan. Lalu bagaimana sih kita sebagai seorang ASN itu bisa mengintegritaskan diri kita untuk tidak mengatakan tidak pada korupsi. Itu hingga seterusnya, ya, mungkin nanti bisa dilihat di gambar. Lingkungan yang berintegritas, yaitu 1. Memperbanyak teman yang berperilaku positif, 2. Memperbanyak artefak simbol sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku yang positif, memperbanyak rutinitas atau aktivitas positif, yang keempat menjalankan sistem integritas, yaitu kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian. Rangkuman dari anti korupsi, jadi anti korupsi adalah menyadari, ya, dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kehidupan. Jadi anti korupsi harus sadar, ya,
bahwa apa yang kita lakukan itu apakah termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi yaitu internalisasi integritas. Jadi kita harus bisa menanamkan sikap integritas pada diri kita sebagai seorang ASN. Bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas yang baik. Jadi kalau kita bekerja dengan sistem yang tidak berintegritas, maka kita bisa merubah budaya sistem yang ada di lingkungan kerja kita. Penanaman nilai integritas dapat dilakukan dengan pendekatan beragam cara, diantaranya 1, kesediaan kita, 2, identifikasi, dan yang terakhir kita menginternalisasi pada diri kita. Refleksi dan internalisasi anti korupsi. Pertama, memperkuat keimanan dan moral dan etika terkait dengan bahaya korupsi, menyelaraskan nilai anti korupsi dengan nilai-nilai yang ada di organisasi, membangun sistem integritas yang baik di lingkungan kerja. Internalisasi berarti bicara sistem, nilai, dan konsekuensinya terkait erat dengan kemampuan melakukan perubahan dalam tataran bawah sadar terhadap sikap anti korupsi. Rencana aktualisasi. Pertama, membiasakan dan menerapkan integritas terkait kesadaran anti korupsi pada diri kita sendiri, ya kita sebagai seorang ASN. Ikut berperan aktif dalam menerapkan zona integritas di Universitas Mula Warman tempat saya bekerja. Melakukan sosialisasi aktif kepada mahasiswa, dosen, dan staf terkait dengan bahaya korupsi. Melakukan sosialisasi terkait anti korupsi di mading, website, media sosial, ataupun YouTube. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.